kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Roh Kudus juga menguasai ruangan ini. Semua alat-alat dikuasai oleh Roh Kudus semua dalam kendali-Mu Tuhan. Sehingga acara ini, Rakerda hari kedua ini boleh berjalan dengan baik. Menghasilkan satu keputusan-keputusan yang baik. Yang memperlengkapi setiap wanita-wanita yang ada. Khususnya yang di Korda Bekasi Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah mempersiapkan untuk membekali kami hari ini. Kuasai dan beri urapan yang daripada-Mu. Sehingga kami semua yang mendengarkan, walaupun lewat Zoom, sama-sama boleh merasakan lawatan Tuhan. Dibekali dan diberkati pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan mengendalikan acara kami sepanjang hari ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka Rakerda hari kedua kami di dalam satu nama yang ajaib, nama yang indah, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom ibu-ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan hari ini kita masuk dalam hari yang kedua. Biar kita terus bersemangat, bersuka cita karena Roh Kudus hadir bersama dengan kita. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita semua menjadi penuai yang berkarakter Kristus. Hari ini kita akan masuk dalam sesi yang pertama. Mohon slide-nya bisa ditayangkan dengan tema penuai yang berkarakter Kristus. Apakah ibu-ibu mau dipakai Tuhan menjadi penuai berkarakter Kristus? Amin ibu-ibu. Puji Tuhan, haleluya. Ya, bisa ditayangkan, silakan. Saya akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dan kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Luar biasa saudara-saudara. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, seorang penuai yang memiliki karakter Kristus. Apa ciri-ciri penuai yang berkarakter Kristus? Yang pertama, menjawab kritik dengan karya. Next slide. Iya, sebelumnya. Ya, ini dia ya. Jadi ibu-ibu terkasih, mari kita memiliki karakter Kristus dengan ciri-ciri kita menjawab kritikan dengan karya. Tadi kita sudah baca bagaimana Paulus menjawab kritikan bukan dengan kemarahan tetapi dengan karya. Seorang hamba Tuhan tidak terlepas dari kritik, ya, siapapun dia, sesempurna apapun, pasti seorang hamba Tuhan pasti pernah dikritik, termasuk saya juga. Dan Rasul Paulus juga pernah dikritik. Pada waktu itu Paulus dikritik bahwa dia bukanlah rasul. Ada orang-orang yang meragukan kerasulan daripada Paulus. Nah, bagaimanakah respon Paulus terhadap kritik?
Menurut 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus menjawab kritikan orang-orang pada masa itu dengan menunjukkan jemaat Korintus adalah sebagai meterai kerasulan atau bukti dari kerasulan dari Paulus. Jemaat Korintus adalah buah pekerjaan atau buah pelayanan dari Rasul Paulus. Paulus pernah menetap di kota Korintus selama 18 bulan di dalam perjalanan misinya yang kedua. Rasul Paulus menginjili jemaat Korintus, memenangkan mereka, memuridkan mereka, bahkan Paulus menanam gereja di kota Korintus. Paulus menjawab kritikan dengan buah pelayanannya. Paulus menjawab kritik dengan menunjuk jemaat Korintus sebagai meterai dari kerasulannya. Nah, ini yang harus kita lakukan ketika kita kritik ya Ibu-ibu. Kita menjawab kritikan dengan buah pelayanan kita dan karya pelayanan kita yang memuliakan Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap dikritik. Karena kita ini adalah bagaikan ikan yang ditaruh di akuarium, di mana orang-orang melihat kehidupan kita, ya kita disorot dari 4 penjuru mata angin, 7 hari seminggu, dan 1 kali 24 jam. Kehidupan hamba Tuhan memang sangat rentan sekali dengan kritikan. Kehidupan hamba Tuhan memang sangat terbuka, apalagi pada zaman medsos seperti ini, kita harus siap dikritik. Nah, ibu-ibu yang cantik juga pasti tidak terlepas dari kritik, ya. Ibu-ibu kalau dandanannya cantik, ya kayak artis Korea. Kalau jelek dikritiknya, wah ini deso ini, kurang dandan, nggak tahu dandan. Kalau khotbahnya panjang, dikritiknya kurang hikmat. Kalau khotbahnya pendek, dikritiknya, wah ini ibu kurang persiapan. Kalau tidak punya anak, dikritiknya kurang doa, kurang iman. Kalau anaknya banyak, dikritiknya nggak tahan nafsu. Kalau banyak bicara, dikritiknya cerewet, ya. Dan kalau diam, dikritiknya tidak tahan, tidak tanggap dengan respon, ya. Jadi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita harus siap dikritik. Namun ketika kita dikritik, mari ibu-ibu kita berikan respon yang benar. Kedewasaan karakter kita akan menentukan respon kita terhadap kritik. Kalau karakter kita dewasa dan bertumbuh seperti Kristus, maka kita akan memberikan respon yang positif ketika kita dikritik. Tapi kalau karakter kita masih seperti anak-anak, maka kita akan memberikan respon yang negatif ketika dikritik. Nah, perempuan yang sehat mental dan spiritual akan memberikan respon yang benar ketika dikritik. Tapi perempuan yang tidak sehat mentalnya dan spiritualnya, ketika dikritik dia akan menunjukkan reaksi emosional, ya. Ada ibu-ibu ketika dikritik menunjukkan reaksi kemarahan dan mendatangi orang yang mengkritiknya serta membalas orang-orang itu dengan kata-kata kasar, ya. Dia membalas kata-kata pedas dengan kata-kata yang pedas, ya. Karena telinganya tipis dan hatinya sensitif, dia akan membantah dengan membuat berbagai alasan pembenaran diri, ya. Jadi ada ibu-ibu ketika dikritik, ya dia tersinggung, dia marah, ya hatinya terluka, ya, dan dia tidak mau lagi bertemu dengan orang yang mengkritik dia. Ketika dia melihat orang yang mengkritik dia ada di depan dia, cepat-cepat dia menjauh dan membuang muka. Hati-hati ibu-ibu kalau membuang muka, mukanya bisa dipungut sama pemulung, ya. Nah, ini semua adalah respon negatif atas kritikan yang kita terima. Nah, bagaimana seharusnya ketika kita dikritik? Apa respon kita ketika kita dikritik oleh orang lain? Ibu-ibu, mari kita mau memberikan respon yang positif ketika orang lain mengkritik kita, ya.
Dengan cara apa Ibu-ibu? Yang pertama kita harus mendengarkan kritik. Artinya kita menyaring setiap kritik itu dan memilah-milah kritik itu. Karena tidak semua kritik itu meruntuhkan, tidak semua kritik itu menghancurkan kita. Tetapi ada kritik juga yang membangun kita supaya kita bisa lebih maju lagi di dalam Tuhan. Ya, anak-anak kita bisa dipakai Tuhan untuk mengkritik kita, untuk membangun kita. Orang tua kita bisa dipakai Tuhan untuk membangun kita. Suami kita pun dipakai Tuhan untuk mengkritik kita dengan tujuan yang baik. Yang kedua, kita harus mengevaluasi diri kita. Lu ada kerendahan hati. Ketika orang mengkritik kita, maka kita harus mengevaluasi diri kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang harus kita perbaiki, ya. Mungkin ada kelemahan dan kekurangan kita yang harus kita koreksi. Dan kita harus membuat perubahan-perubahan karena ada kritik yang membangun kita. Kalau kita arogan dan merasa diri kita paling benar dan paling sempurna, maka kita tidak bisa mengevaluasi diri kita. Yang ketiga, kita harus menjawab kritik dengan karya, ya. Kritikus tidak bisa dibungkamkan dengan kata-kata. Karena mereka itu paling ahli dalam mengolah kata-kata. Tetapi kritikus itu hanya bisa dibungkamkan dengan karya kita atau buah pelayanan kita. Ketika kita dikritik, jangan kita marah, jangan kita tersinggung. Ah, kalau gitu saya nggak usah pelayanan lagi di WBI, nggak usah ikut pelayanan lagi di Korum, nggak usah ikut lagi pelayanan di Korda. Jangan, Ibu-ibu ya. Tapi mari kita mau berikan respon yang positif. Next slide. Ada seorang yang dipercaya untuk memimpin pembangunan terusan Panama, yaitu George W. Guttels. Ya, terusan Panama ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Kalau terusan Panama ini dibangun, maka itu akan menolong pelayaran, mengurangi waktu tempuh. Nah, ketika Guttels memulai pembangunan terusan Panama, next slide, ya. Ternyata banyak orang yang melontarkan kritik pedas yang meragukan kemampuannya. Dan banyak orang berkata bahwa pembangunan terusan Panama ini pasti akan mengalami kegagalan. Namun Guttels tidak menghiraukan kritikan dari orang-orang yang mengkritik dia. Apa yang Guttels lakukan? Dia hanya kerja, dan kerja. Ya, dia terus membangun terusan Panama. Namun ketika asistennya mendengar bahwa banyak orang yang mengkritik Guttels, ya, asistennya menjadi marah, ya, karena dia tahu bahwa Guttels telah bekerja dengan begitu keras untuk membangun terusan ini. Nah, suatu hari asistennya bertanya kepada Guttels, mengapa Anda tidak mau menjawab kritikan orang-orang tersebut? Guttels menjawab bahwa suatu hari kita akan menjawab kritikan mereka dengan menunjukkan kepada mereka terusan Panama yang sudah jadi. Dan akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1914, terusan Panama berhasil dibangun dan berhasil dilayari oleh kapal. Dengan selesainya terusan Panama ini, maka semua kritikan terhadap Guttels dibungkamkan. Dengan selesainya terusan Panama, maka semua kritikan terhadap Guttels akhirnya tidak ada lagi. Dan ketika ibu-ibu mengalami atau dibentuk Tuhan melalui kritikan orang-orang di sekitar kita, maka mari kita berikan respon yang positif, kita bekerja lebih giat lagi, kita bersungguh-sungguh lagi di dalam melayani, dan mari kita tunjukkan buah-buah pelayanan kita. Maka saya percaya kritikan orang-orang itu akan terbungkamkan dengan buah pelayanan dari ibu-ibu sekalian. Ciri-ciri penuai Kristus yang memiliki karakter Kristus, yang kedua adalah tidak menuntut pemenuhan hak. Next slide. Hak adalah milik semua orang sejak lahir, baik tua, muda, kaya, miskin, semua agama, semua suku, semua golongan, termasuk hamba Tuhan juga memiliki hak. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 4 sampai 14,
Paulus berbicara tentang hak seorang rasul yang seharusnya dimiliki oleh Rasul Paulus. Di dalam ayat yang keempat, belum yang ini ya, sebelumnya, ya, belum, ya ini dia. Dalam ayat yang keempat, Paulus berkata bahwa seorang rasul memiliki hak untuk makan dan minum. Dalam ayat 5 dituliskan bahwa seorang rasul juga memiliki hak untuk menikah. Di dalam ayat yang ke-6 ya dituliskan bahwa hak seorang rasul juga adalah dibebaskan dari pekerjaan tangan dan hak untuk tidak mencari nafkah selain melayani. Tapi kita melihat bahwa Paulus selama hidupnya dia bekerja sebagai tukang kemah untuk membiayai pelayanannya. Ayat 7 sampai ayat 16 ya, seorang rasul juga mendapatkan hak untuk mendapatkan biaya atau menuai atau mendapat bagian dari mezbah sebagai upah dari pelayanannya. Seorang pemberita Injil memang harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Paulus sebenarnya berhak mendapatkan hak-haknya sebagai rasul dan berhak mendapatkan upah atas pelayanannya. Tetapi Paulus tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Paulus memiliki standar rohani yang tinggi dan standar karakter di dalam kehidupannya. Dia memiliki hak, tetapi dia tidak menuntut pemenuhan hak itu diberikan kepada dia. Next slide. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 15 dikatakan, tetapi aku tidak mempergunakan satu pun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya itu, semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada sungguh kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Nah, sebagai hamba Tuhan kita sebenarnya punya hak. Tetapi kita mesti belajar untuk tidak menuntut hak-hak yang seharusnya kita terima atau hak yang menjadi bagian kita. Banyak perpecahan gereja terjadi karena ada orang-orang yang menuntut hak untuk dihargai dan dihormati. Ada seorang wakil gembala ya, karena merasa dirinya hebat ya, karena gembalanya sudah tua, sudah nggak bisa lagi menjalankan fungsi penggembalaan, padahal dia adalah founder, dia yang merintis. Namun wakil gembala ini merasa karena dia sekarang yang mengurus jemaat, dia yang besuh, dia yang khotbah, dia yang melakukan pekerjaan penggembalaan, dan gembalanya sekarang sudah tidak bisa berbuat apa-apa, akhirnya menuntut supaya dia diberikan gaji yang sama dengan gembalanya. Ya, ketika dia tidak mendapatkan hak itu, ya dia marah dan dia keluar membawa jemaat, ya merintis jemaat yang baru. Ada begitu banyak orang yang menuntut hak-haknya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ibu yang terkasih, sebagai seorang penuai yang berkarakter Kristus, kita harus mencontohi Tuhan Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, betapa pentingnya kita menjadi penuai berkarakter Kristus yang tidak menuntut pemenuhan hak dan tidak mempertahankan haknya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Mari kita meneladani Tuhan Yesus dalam hidupnya yang tidak mempertahankan haknya sebagai Allah. Tetapi dia menyerahkan hak, mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Bahkan Yesus mati di atas kayu salib untuk keselamatan manusia. Karakter seperti Kristus inilah yang membuat kita tidak menuntut hak pribadi, tetapi kita berlomba-lomba memenuhi hak orang lain. Seperti Kristus yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani,
Demikianlah kita mempraktekkan ayat ini dalam hidup kita. Untuk kita tidak menuntut untuk dilayani, tetapi mari kita belajar untuk melayani orang lain. Mari sekarang kita belajar untuk memperhatikan orang lain. Bukan hanya diperhatikan, tetapi kita juga mau melayani, memperhatikan orang lain seperti Kristus. Tidak menuntut pemenuhan hak adalah bentuk penyangkalan diri. Ketika kita menyangkali diri kita, maka kita tidak menuntut pemenuhan hak kita, yaitu hak untuk dihargai, hak untuk dihormati, hak untuk diperhatikan. Ketika kita tidak lagi menuntut hak-hak itu, tetapi menyerahkan hak-hak kita demi kemajuan Injil, maka kita akan melihat nama Kristus akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Ada sebuah contoh, yaitu Mother Teresa. Dia adalah seorang pendiri misionaris cinta kasih. Dan dia adalah seorang yang melayani orang-orang miskin, anak-anak yatim piatu, lepra, HIV, dan melayani orang-orang yang terpinggirkan. Pada tahun 1979, Mother Teresa mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Dan pada saat dia meninggal, upacara pemakamannya dihadiri oleh beberapa presiden dan pejabat negara. Nah, pada suatu hari, Mother Teresa ini mengunjungi penjara di Kalkuta bersama para biarawati. Dan pada saat mereka ke penjara, ternyata mereka sudah antri, ya, orang-orang juga sudah ada antri di depan pintu penjara. Namun pintu penjara belum terbuka karena jam besuk belum tiba. Nah, orang-orang yang lain sudah antri di depan pintu, ya, yang sudah datang mendahului Mother Teresa dan rombongannya. Namun ketika kepala penjara tahu bahwa ada Mother Teresa dan para biarawati itu antri di depan pintu penjara, maka kepala penjara itu memberitahu kepada anak buahnya untuk mempersilahkan Mother Teresa masuk terlebih dahulu dan tidak usah antri. Namun Mother Teresa menolak untuk antri dan berkata, biarkan orang lain yang mengantri terlebih dahulu, yang sudah capek, yang sudah berjam-jam menunggu, biarkan mereka mendapatkan haknya untuk masuk terlebih dahulu. Mother Teresa tidak menuntut haknya untuk dihormati dan dihargai, walaupun dia diberikan kesempatan untuk berhak menerimanya. Biarlah kita menyerahkan hak-hak kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini kita tidak dihargai oleh orang lain, tapi kita tahu bahwa Tuhan menghargai pelayanan kita. Ciri yang ketiga dari seorang penuai yang memiliki karakter Kristus adalah tidak mencari keuntungan dari Injil. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17 dikatakan demikian. Next slide. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Next slide. Mencari keuntungan dalam bahasa Yunani, kapeleu, yaitu memperdagangkan, menjajakan, menawarkan dagangan dengan berkeliling. Ternyata pada zaman itu, pada zaman Rasul Paulus hidup, ada banyak orang yang mencari keuntungan dari Injil dengan memperdagangkan Injil. Dan hal ini juga banyak terulang pada masa gereja ini. Banyak orang yang berusaha mencari keuntungan dari Injil yang sebenarnya bukanlah orang yang memiliki karakter Kristus. Orang yang memiliki karakter Kristus tidak akan mencari keuntungan melalui firman Tuhan. Ya, next slide. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan ayat ini, kami tidak seperti banyak orang yang memperlakukan berita dari Allah seperti barang dagangan saja. Tujuan-tujuan kami adalah murni, sebab kami ditugaskan oleh Allah. Dan Allah sendiri melihat bahwa kami menyampaikan berita itu sebagai hamba-hamba Kristus. Paulus tidak mempergunakan Injil sebagai barang dagangan, tetapi dia menyampaikan firman Allah dengan tujuan yang murni.
dia sadar bahwa Allah itu adalah tugas dari Allah sendiri dan dia adalah hamba Kristus yang melayani Allah. Tetapi ayat ini menyebutkan ada orang yang memperdagangkan Injil dengan berkeliling. Mereka memperdagangkan firman Tuhan dengan maksud yang tidak murni untuk mencari keuntungan secara pribadi. Tuhan Yesus pernah marah dengan orang yang berjual beli di bait Allah. Pada zaman sekarang orang tidak lagi berjual beli hewan ternak di gereja, tetapi yang diperjualbelikan itu adalah firman Tuhan, ya. Ada pendeta-pendeta yang kalau diundang memberikan list, ya. Kami pernah mengundang hamba Tuhan, ya, dia memberikan list kepada kami, ya, melalui email berapa PK yang harus dia terima dan di hotel mana ya dia harus menginap, ya. Kalau bukan bintang 5 dia nggak mau, ya harus bintang 5, ya. Orang yang memiliki karakter Kristus pasti tidak akan mengkomersilkan Injil, tetapi dia akan menyerahkan nyawanya untuk Injil dan kemajuan pekabaran Injil. Nah, ada contoh dari orang yang mencari keuntungan dari Injil. Dia adalah seorang penginjil Amerika yang bernama Evangelis C.C. Duplantis. Dia meminta kepada jemaatnya untuk membelikan pesawat pribadi, ya, yang keempat untuknya dengan alasan pekabaran Injil. Ya, dia berkata Tuhan yang menyuruh dia untuk membeli pesawat itu untuk pekabaran Injil. Dan harga pesawat itu adalah 54 juta dolar Amerika atau setara 756 miliar rupiah. Ya, ini kalau dibangun gereja di desa, ini bisa bangun 1000 gereja desa, ya, ibu-ibu, ya. Namun kita melihat ada begitu banyak orang yang mempergunakan kesempatan untuk mencari keuntungan untuk pribadinya sendiri. Yang keempat, apa ciri-ciri penuai yang berkarakter Kristus? Yang keempat adalah memiliki endurance yang tinggi atau memiliki daya tahan yang teruji, ya. Endurance artinya daya tahan. Paulus memiliki daya tahan yang luar biasa dalam pelayanannya. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 27 dikatakan demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Kalau kita membaca ayat-ayat ini adalah tantangan yang hebat yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Mungkin kita belum seperti Rasul Paulus, ya, yang mengalami tantangan yang luar biasa. Namun kita melihat walaupun Paulus mengalami tantangan yang begitu hebat, namun Paulus bisa menyelesaikan pelayanannya sampai pada akhirnya. Paulus bisa finishing well. Mengapa? Karena Paulus memiliki ketahanan yang teruji. Nah, karakter kita akan menunjukkan endurance kita. Karakter kita akan menunjukkan daya tahan kita. Kadang-kadang kita mudah lemah, ketika kita ada persoalan kita mudah mundur, kita ingin menyerah, kita ingin meninggalkan pelayanan kita. Namun orang-orang yang memiliki karakter Kristus akan finishing well, karena mereka memiliki daya juang yang tinggi. Dalam buku Adversity Question, di sana Paul Gistols bagi manusia dalam 3 tipe, ya, yang diibaratkan sedang mendaki gunung. Yang
Tipe pertama adalah tipe quitters. Ini adalah tipe orang yang sebelum mendaki, mereka selalu berkata, aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku pasti nggak bisa lakukan itu, ya. Belum mendaki, belum naik gunung, belum menghadapi tantangan, mereka sudah menyerah. Mereka memiliki fighting spirit yang rendah atau daya juang yang lemah. Gampang putus asa dan ketahanannya sangat rendah. Yang kedua adalah tipe campers, ya, adalah tipe orang yang sudah mendaki, ya, dan mereka ini adalah tipe yang sudah punya motivasi, punya semangat untuk mendaki. Namun pada pertengahan pendakian mereka berhenti, ya, mereka merasa puas dengan pelayanannya, mereka sudah merasa puas dengan keadaannya. Dan pada saat dia menghadapi tantangan, dia berhenti, dia stop, ya. Dia merasa puas dengan zona nyaman. Udah deh, kita bertema aja di sini. Di sini sudah nyaman dan tidak perlu mendaki lagi. Ini adalah tipe campers. Dan tipe yang ketiga adalah climbers. Ya, ini adalah tipe orang yang terus mendaki sampai ke puncak. Dia adalah orang yang pantang menyerah, dia terus berjuang dan memiliki endurance yang tinggi. Dia memiliki motivasi dan semangat yang tinggi untuk terus mendaki sampai ke puncak, ya. Paulus adalah tipe climbers yang dia terus mendaki. Dia tidak pernah menyerah sampai finishing. Walaupun untuk itu dia mati syahid karena Kristus. Orang-orang yang memiliki karakter Kristus adalah orang-orang yang terus berjuang, memiliki semangat, memiliki daya juang yang tinggi. Dan dia akan terus mendaki dan tidak menyerah dengan tantangan yang dia hadapi. Bagaimana dengan kita, ibu-ibu terkasih? Apakah kita masih semangat di dalam melayani? Apakah roh kita masih bernyala-nyala di dalam Tuhan? Apakah kita masih semangat memenangkan jiwa? Amin, ibu-ibu. Mari kita memiliki tipe climbers yang terus mendaki sampai ke puncak bersama dengan Tuhan Yesus, pemimpin kita yang agung. Yang terakhir, memiliki keseimbangan antara mendapatkan karunia dan membangun karakter. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27, ya belum sebelum ini, ya 1 Korintus 9 ayat 27 katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Jadi kita melihat bahwa Paulus bukan melatih tubuh jasmaninya, tetapi dia melatih tubuh rohaninya, yaitu karakternya. Paulus bukan hanya mengejar karunia, tetapi Paulus mengejar karakter di dalam hidupnya. Jangan kita sibuk mengejar karunia dalam hidup kita, tetapi kita lupa untuk membangun karakter kita. Nah, di sini dibutuhkan keseimbangan antara mendapatkan karunia dan membangun karakter dalam hidup kita. Seorang penuai yang memiliki karakter Kristus akan melakukan keseimbangan ini. Mengapa kita harus seimbang untuk mendapatkan karunia dan membangun karakter? Karena karunia membuat kita dikenal di dunia ini, tetapi karakter membuat kita dikenal oleh Tuhan. Ya, Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapakah yang bernubuat demi nama Tuhan? Ini pasti hamba Tuhan. Siapakah yang mengusir setan demi nama Tuhan? Ini pasti hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Siapakah yang mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan? Ini juga pasti pelayan Tuhan dan hamba Tuhan. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karunia membuat kita dikenal oleh manusia, tetapi karakter membuat kita dikenal oleh Allah. Karunia membuat kita naik ke puncak,
tetapi karakterlah yang mempertahankan kita tetap berada di atas puncak itu. Itulah sebabnya mengapa kita harus seimbang antara karunia dan karakter di dalam hidup kita. Barbara Kellerman adalah Profesor Public Leadership di Harvard University. Dia adalah seorang pendiri International Leadership Association, dan dia berkata, kejatuhan hampir semua pemimpin, termasuk pemimpin gereja, terutama disebabkan oleh cacat karakter daripada kurangnya kompetensi dalam kepemimpinan. Oleh sebab itu, Ibu terkasih, betapa pentingnya kita membangun karakter Kristus dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Saya ingin ulangi ciri-ciri penuai berkarakter Kristus, yaitu yang pertama, menjawab kritik dengan karya. Yang kedua, tidak menuntut pemenuhan hak. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan dari Injil. Yang keempat, memiliki endurance yang teruji. Dan yang kelima, memiliki keseimbangan antara mendapatkan karunia dan membangun karakter. Apa pentingnya kita membangun karakter Kristus? Karena dengan membangun karakter Kristus, kita akan dikenal oleh Allah dan nama Kristus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saya persilakan kalau ada ibu-ibu yang mau bertanya, saya serahkan pada moderator.